Sobat-sobatnya, Kemenpan RB dan juga BKN telah menerima data final hasil pendataan non-ASN tahun 2022. Berikut ini kita akan memberikan update informasi, yaitu 3 solusi dari Kemenpan RB terhadap data honorer yang sudah masuk dalam database BKN. Adalah merupakan kabar gembira bagi tenaga honorer yang sudah lolos ya dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita kutip dari situs resmi PAN RB, yaitu Raker bahas tenaga non-ASN dengan DPR, Menteri Anas ini semua mencari opsi terbaik untuk teman-teman tenaga honorer. Disampaikan bahwa pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-ASN atau honorer di tanah air. Di hadapan Komisi 2 DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan 3 alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN. Ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN itu diangkat seluruhnya menjadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Urai Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara II. Dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan juga ada kekurangan yang perlu dicermati oleh semua pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi ini berjalan dengan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan. Alternatif solusi pertama yaitu papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN itu diangkat menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar disampaikannya. Selain itu tentu ada tantangan karena masih meraba-raba terkait tentang kualitas dan juga kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan juga kualifikasinya, tapi mungkin ada juga yang kualitasnya ini belum memenuhi syarat. Kemudian untuk alternatif solusi yang kedua, yaitu tenaga non-ASN ini seluruhnya diberhentikan. Namun opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya ini sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Lanjutnya, yang ketiga, tenaga non-ASN itu akan diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar, yaitu guru dan juga tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan juga kesehatan. Tetapi bukan berarti yang lain itu tidak diprioritaskan, karena penataannya itu dilakukan secara bertahap, tutur mantan kepala LKPP tersebut. 3 opsi ini sudah dipetakan secara mendetail plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi dan juga keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik, imbuh beliau. Menteri Anas melaporkan proses pendataan non-ASN ini telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai tanggal 1 sampai 22 Oktober tahun 2022. Namun sampai 31 Oktober sebanyak 120 instansi ini tidak atau bahkan belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing. Dengan demikian didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun juga daerah pasca uji publik, yaitu sebanyak 2.360.723 orang. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN pungkasnya. Anas mengaku bahwa dari berbagai hal penting yang sudah didiskusikan bersama stakeholder terkait, tetap harus diputuskan hal yang paling penting dalam penanganan tenaga non-ASN. Anas menegaskan bahwa penanganan tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat, tetapi juga menjadi urusan pemerintah daerah.
Sebelumnya mantan Bupati Banyuwangi tersebut sudah menerima aspirasi dan juga membahas alternatif solusi terkait tentang penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah baik itu APPSI, kemudian APKASI dan juga APEKSI, termasuk juga dengan forum-forum tenaga non-ASN. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif, salah satunya adalah salary rank untuk P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI, Menteri Anas mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga non-ASN. Terima kasih karena hari ini kami banyak menerima masukan yang sangat strategis dan juga insight dari Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Kami juga mohon dukungannya untuk pimpinan dan juga anggota Komisi 2 agar bisa untuk mengerjakan tugas yang berat ini. Tapi insya Allah kalau didukung Bapak Ibu, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi ringan. Selanjutnya terkait tentang penuntasan tenaga non-ASN atau honorer, tentunya saat ini sedang berlangsung, yaitu pendaftaran ya teman. Yang benar sudah dilakukan pendaftaran untuk yang pertama adalah P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Untuk P3K teknis di sini nanti akan segera berlangsung ya. Di sini teman bisa memantau di sscsnbkn.go.id. Dan juga di sini terkait tentang afirmasi itu tentunya teman-teman sudah mengetahui ya bahwa untuk di P3K guru ini sudah diberikan afirmasi, yaitu prioritisasi dari peserta untuk seleksi P3K guru tahun 2022 yang dibagi menjadi pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Dan tentunya yang akan didahulukan itu adalah dari pelamar prioritas. Termasuk juga dari tenaga kesehatan sudah ditetapkan siapa saja yang bisa mendaftar di sana, yaitu peserta THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan juga dari teman-teman tenaga kesehatan yang sudah terdaftar dalam SISDMK Kementerian Kesehatan. Terkait tentang hal itu, teman-teman di sini bisa memantau yaitu pada bagian FAQ ya. Di FAQ di sini ada P3K tenaga teknis, kemudian P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Kemudian terkait tentang instansi di mana tempat kita bekerja, teman-teman bisa memantau pada bagian layanan informasi, yaitu terkait tentang periode pendaftaran dan juga info instansi. Nah, di sini untuk pembukaan pendaftaran untuk penuntasan honorer salah satunya adalah melalui mekanisme seleksi P3K tahun 2022 dan nanti akan dilanjutkan di tahun 2023. Tentunya di sini kita berharap bagi teman-teman yang belum bisa melakukan pendaftaran, ini nanti kita bisa segera melakukan pendaftaran sesuai dengan kualifikasi akademik kita ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.